Nah, kita bertemu pada bagian ketiga, faktor that influence visual imagery. Mungkin ada sedikit ralat, ada yang tertulis di bagian ketiga itu merupakan bagian keempat, dan bagian keempat merupakan bagian kelima ya. Ini adalah bagian yang ketiganya. Bagian ketiga terkait dengan faktor that influence visual imagery. Ada 4 topik atau 4 bahasan yang akan didiskusikan di sini terkait dengan distance and shape effect, visual imagery and interference, visual imagery and other vision-like process, dan gender compression in spatial ability. Nah, kita lihat distance shape effect. Jadi jarak dengan bentuk ya, efek bentuk. Nah, ternyata perlu waktu yang lebih lama untuk memindai 2 titik yang berjauhan dibandingkan 2 titik yang berdekatan. Bahkan itu tidak hanya ketika melakukan persepsi atau melihat secara langsung, tapi juga dalam mental image. Dan juga perlu waktu lebih lama untuk menentukan perbedaan 2 sudut yang berdekatan derajatnya daripada 2 sudut yang dengan perbedaan derajat yang berjauhan gitu ya. Contohnya kita ambil jarum jam. Untuk lebih jelasnya mungkin sekarang silakan tutup mata Anda agar tidak bisa melihat jam dan yang lainnya. Silakan bayangkan dan tentukan lebih besar mana sudut pada jam atau pukul 7.25 daripada pukul 3.20. Berikutnya, lebih mana yang besar sudut pada jam 7.05 daripada 3.20. Baik, saya kira Anda sudah menjawabnya. Kita akan melihat sekarang ini adalah jam 7.25 di mana terdapat 10 menit diantaranya, sehingga kurang lebih besarnya sudut adalah 30 derajat. Sedangkan pada 3.20 itu 5 menit kurang, 1 juring kurang, sehingga ini mungkin kurang lebih 15 atau kurang derajat, gitu ya. Sedangkan jam 7.05 ini bentuknya seperti garis lurus, sehingga besarannya adalah 180 derajat, gitu ya. Nah, baik. Selain benar atau salah, menurut Anda mana yang lebih lama dilakukan? Apakah jam 7.25 membandingkan jam 7.25 dengan 3.20 atau membandingkan antara 7.05 dengan 3.20? Rasanya ini akan lebih lama daripada poin ini. Mengapa? Karena perbedaan sudut atau derajat pada soal pertama lebih sedikit, sehingga kita membutuhkan waktu untuk memperkirakannya dibandingkan dengan soal yang kedua. Soal yang kedua 7.05 itu sangat jauh berbeda dengan 3.20, sehingga kita dengan cepat bisa menentukan bahwa sudut yang lebih besar adalah sudut yang 7.05. Nah, kemudian distance and shape effect. Karakteristik dari visual images itu adalah gambar dengan ukuran yang besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dirotasikan. Jadi, seakan-akan seperti kita merotasi ada stimulus fisiknya. Semakin besar kita merotasikan barang yang besar, itu kan biasanya kita membutuhkan waktu lebih lama ya. Nah, ini juga berlaku pada gambar dengan ukuran yang besar. Sehingga akan dibutuhkan waktu lebih lama untuk merotasikan dalam kepala. Yang berikutnya, penilaian terhadap jarak itu dilakukan dengan cara yang sama antara visual images maupun stimulus fisik. Jadi, untuk membedakan satu titik dengan titik yang lain itu, stimulus fisik akan memperhatikan persepsi dari lingkungan sekitarnya, dan itu ternyata juga dilakukan oleh visual image. Dan kemudian keputusan mengenai suatu bentuk itu dilakukan juga dengan cara yang sama antara visual image dengan stimulus fisik. Nah, contohnya sudut jarum tadi ya. Jadi dibayangkan dulu dalam visual image itu bagaimana
bentuk dari si jarum jam. Gitu. Oke. Nah, kemudian visual imagery and interference. Jadi ada hal-hal yang mengganggu atau jadi faktor interference dari visual imagery. Hal apa itu? Ternyata yang dapat mengganggu visual imagery adalah tampilan fisik yang aktual atau nyata. Tapi sebaliknya juga, tampilan fisik yang nyata aktual itu bisa terganggu dengan adanya visual imagery. Gitu ya. Nah, katakan lebih sulit untuk mendeteksi mendeteksi stimulus fisik jika sambil dengan menggunakan mental image yang menggunakan indera yang sama. Nah, sekarang coba Anda pikirkan ya. Silakan Anda pikirkan, Anda bayangkan wajah seseorang yang baru ditemui kemarin. Nah, sambil membayangkan wajah tersebut, Anda terus membaca buku atau Anda menonton YouTube, gitu ya. Nah, tugas membayangkan wajah itu menjadi lebih sulit karena ada visualisasi atau visual image yang masuk, yaitu apakah berupa bahan bacaan ataupun tontonan, gitu ya. Dan itu tampil di hadapan kita, sehingga walaupun yang satu kita menggunakan long term memory dan hanya proses top down saja, akan tetapi karena ada stimulus yang masuk, stimulus visual yang masuk, dan perlu diolah juga di tempat yang sama, yaitu di bagian otak yang sama, sehingga mereka saling mengganggu, gitu ya. Nah, kemudian ada juga dikatakan sebagai visual imagery and other vision-like process. Di sini ada yang disebut sebagai masking effect. Masking effect ini timbul dengan memberikan garis vertikal di samping target visual, dan ini juga bisa terjadi pada mental image nih. Contohnya seperti gambar yang sebelah kiri ini ya. Ada garis-garis yang menajamkan ini tujuan yang ada di ujung sana, gitu ya. Nah, masking effect ini penting terkait dengan adanya demand karakteristik pada penelitian eksperimen. Apa itu demand karakteristik? Yaitu demand karakteristik itu di mana pada suatu eksperimen si responden itu bisa menduga hal apa yang ingin atau tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh eksperimenter, sehingga responnya itu tidak lagi murni. Nah, karena adanya masking effect, maka dikhawatirkan bahwa tidak ada nih tidak terjadi nih si hasil yang sesungguhnya yang mengatakan bahwa jika suatu target diberikan masking effect itu hal yang memberikan tujuan. Kalau misalnya Anda menyimak tadi, jika saya memberikan pen ya, memberikan satu batasan, tanda panah, itu adalah hal yang dicoba untuk melakukan masking, gitu ya. Melakukan masking effect itu memberikan satu cues, satu isyarat-isyarat yang memang menunjukkan pada satu tujuan. Nah, pada visual imagery bisa dilakukan, hal tersebut bisa dilakukan dengan dengan memberikan garis-garis vertikal pada sekitar gambar. Jadi bisa dilihat di sini sangat tertuju pada ujungnya, sehingga kita tahu betul itu adalah tujuan akhirnya. Nah, visual imagery dapat menghasilkan masking effect persis seperti pada persepsi visual. Nah, kalau misalnya yang kita lihat ini kan persepsi visual. Tapi coba Anda bayangkan, Anda juga membuat satu target yang kemudian diberikan masking effect. Gitu ya, masking effect itu garis-garis yang bisa menunjukkan, menjadi cues, menjadi petunjuk bahwa itu adalah targetnya. Dan ternyata baik visual imagery maupun persepsi visual sama-sama bisa dilakukan masking effect. Nah, ini ada topik yang mungkin sedikit kontroversial gitu ya.
karena membandingkan antara kemampuan wanita dan laki-laki pada special ability. Di sini ada 3 ability: verbal ability, mathematics, and special ability. Nah, ini merupakan hasil dari penelitian metakognisi. Penelitian metakognisi itu mengumpulkan berbagai jenis penelitian di laboratorium, kemudian diolah kembali secara statistik untuk akhirnya ditemukan apakah hasil-hasil penelitian tersebut memang memiliki efek, gitu ya. Nah, effect size. Nah, di sini bisa dilihat magnitude of effect size dilambangkan dengan huruf D kecil ya, D kecil yang ini. Kita pakai pen lagi. Nah, effect size ini menandakan bahwa benar suatu variabel itu berpengaruh, gitu ya. Nah, sedangkan lambangnya adalah D. Kita lihat pada verbal ability, effect size, perbedaan antara gender laki perempuan itu justru kebanyakan close to zero. Artinya tidak ada atau hanya kecil sekali perbedaan antara laki-laki dan perempuan, walaupun sini ada small ya, tapi tetap small. Jadi apa sih verbal ability itu kemampuan ini ya, berbincang atau berbahasa. Kemudian kemampuan matematik bisa dilihat juga close to zero. Artinya laki-laki dan perempuan tidak memiliki perbedaan kemampuan yang sangat jauh berbeda. Dan yang ketiga adalah kemampuan daya bayang ruang, ya, special ability. Bisa dilihat, memang ada yang small, tapi dia juga ada yang moderate perbedaannya, dan ada yang large. Gimana perbedaan di antara masing-masing hal ini? Kemudian setelah dilakukan penelusuran, ternyata ditemukanlah bahwa, jadi kalau special ability itu terdiri atas 3 komponen ya. Ada special visualization, special perception, dan mental rotasi. Pada special visualization itu biasanya diujinya dengan cara temukan, jadi ada satu senario gitu yang isinya gambar macam-macam dan diminta untuk mencari gambar wajah seseorang misalnya gitu ya. Dan di sini laki-laki dan perempuan memiliki atau mendapatkan skor yang kurang lebih sama, sehingga bisa dikatakan bahwa perbedaan di antara perbedaan kemampuan di antara laki-laki dan perempuan terkait dengan special visualization itu sangat kecil. Yang kedua adalah special perception. Nah, di sini special perception ini bagaimana mengadjust suatu benda di ruang yang gelap pada vertical position. Di sini perbedaan antara kemampuan special perception laki-laki dan perempuan itu ada, tapi moderate atau hanya cukup secukupnya aja, nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu besar. Karena itu bisa dikatakan dan special perception ini bisa dilatih gitu ya. Setelah dilakukan pelatihan terhadap gender, maka tidak ada perbedaan special perception. Nah, akan tetapi yang terakhir adalah mental rotation. Ternyata didapatkan hasil bahwa laki-laki memiliki atau dapat bekerja atau melakukan mental rotasi lebih cepat daripada perempuan. Jadi pada special ability yang di sini dikatakan bahwa ternyata ada yang small, moderate, large, perbedaan yang paling besar itu ternyata ada pada mental rotation, kemampuan mental rotation. Oke, baik. Ini adalah akhir dari bagian 3. Silakan Anda lanjutkan ke bagian 4.